assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang baru bergabung, selamat datang di live kali ini. Ya, bincang-bincang bareng. Ya, kali ini bersama aku Aulia. Salam kenal semua yang belum kenal. Halo semua. Halo. Hai. Kak, boleh gabung? Mau gabung kemana? Ya, hari ini kita akan ngobrol bareng sama bintang tamu kita. Ayo, siapa hari ini bintang tamu kita? Yuk, coba komen di bawah. Siapa nih kira-kira bintang tamu hari ini? Yang udah tahu, coba komen. Kira-kira kita akan ngobrol bareng siapa nih? Coba komen dulu. Coba siapa? Kita ngobrol sama siapa nih? Sinyalnya aman gak ya teman-teman? Sinyalnya aman gak? Aduh, ini belum pada tahu. Maksudnya belum ngelihat promonya. Oke, kalau gitu aku kasih tahu aja hari ini. Tuh ada yang jawab tuh, iya bener banget Zainal, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama bintang segala bintang. Iya, ada Papa Vildan hari ini yang akan ngobrol, bincang-bincang bareng kita. Tentunya kita akan tanya-tanya seputar seperti apa dulu perjuangannya di Dangdut Akademi Asia, ya kan? Dan tentunya hari ini seru banget karena Papa Vildan itu kan selain menjadi juara di Dangdut Akademi 4, dia juga menjadi juara 1 di Dangdut Akademi Asia season 3. Nah, terus dia juga jadi juara 1 The Star. Wah, keren banget kan pastinya prestasinya beliau. Makanya hari ini kita akan ulik dan tanya-tanya langsung sama Papa Vildan, rahasianya apa sih gitu supaya bisa jadi juara terus menerus gitu ya. Oke, sembari nunggu Papa Vildan masuk, ini aku lagi di perjalanan juga. Aku lagi mau syuting juga ini ya, tapi nggak apa-apa, sembari di perjalanan kita tetap bisa ngobrol-ngobrol dong pastinya. Ayo Kak, undang Kak Vildannya. Iya, sebentar ya, saya lihat dulu apakah Papa Vildan sudah bergabung apa belum. Ya, sepertinya Papa Vildan belum join ya. Ya, kita tunggu aja terus ini Papa Vildan. Oke, sebelum kita menunggu Papa Vildan, aku coba baca-baca komen dulu ini. Nanti oh iya teman-teman boleh juga siapin pertanyaannya beberapa ya. Nanti akan aku tanya-tanya sama Papa Vildannya langsung. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya boleh silakan. Oke. Ya, sebentar ya teman-teman. Sebentar, maaf ya, sebentar. Om boleh ini nggak pinjam handphonenya dulu buat? Oh, Om lagi itu ya? Enggak ada. Iya. Buat apa? Oh, gini aja deh, aku minjem ini. Bentar ya teman-teman, ini aja deh, iya. Sorry ya teman-teman, ini butuh lighting, jadi kayak aku juga butuh handphone satu lagi. Oke, udah Om, aman Om. Lihat ini aja, takut nanti kita nyasar lagi. Oke, ya. Oke, kita lihat ya, ini
Sepertinya Pak Vildan udah join nih. Langsung aja. Segala bintang. Mana suaranya? Oke, kita coba. Tunggu Papa Vildan. Apakah sudah bisa bergabung? Halo. Papa. Ya. Lagi mana? Lagi di jalan. Aku kayak serius banget ya hari ini nge-hostnya tuh kayak bener-bener nge-host ya. Kamu kan udah jago hostnya. Halo Papa, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Gimana kabar Aulia? Alhamdulillah. Kemarin kita juga udah ketemu kan di acaranya Ya. pernikahan manajer. Iya. Tapi nggak apa-apa. Hari Aduh. ini Bapak kita akan tanya-tanya nih seputar Ya. dulu waktu Papa di Dangdut Akademi Asia ya kan, perjuangannya tuh seperti apa gitu. Walaupun aku udah tahu perjuangannya seperti apa, tapi kita harus tetap membahas. Kita kan ngalaminnya bareng-bareng. Iya, karena kita satu angkatan, jadi walaupun aku udah tahu, tetapi kita harus ulik lagi nih ya kan, karena bentar lagi kan mau DA Asia 6 nih Bapak, ya kan? Iya, jadi mana tahu ada tips-tips yang baru dari Papa Vildan untuk teman-teman yang sebentar lagi akan berkompetisi. Bapak, sekarang gimana nih? Apa aja nih yang lagi dijalanin? Sibuk apa sekarang? Lagi garap single buat next single. Wow. Kita mau photoshoot juga. Udah rekamannya udah selesai, lagunya tinggal photoshoot sama video klip. Wow, udah gak sabar nih. Kayak gimana lagi single selanjutnya? Selanjutnya klip kayaknya, soalnya single sebelumnya kan jarangnya original kayak sendiri yang klasik. Ini yang klasik insya Allah. Oh iya. Klasik, nyanyi klasik. Ini lagi di rumah? Di rumah. Oh. Lagi ada Lutfi juga teman-teman di studio. Oh iya. Oke. Bapak langsung aja ya. Nih kita mau tanya-tanya nih Papa. Ya. Oke. Waktu dulu nih Papa saat kompetisi di Asia waktu itu, lagu apa aja sih yang jadi andalan Papa Vildan? Lagu apa? Banyak sih, cuman kan kalau untuk lagu dangdut itu lebih ke lagu-lagunya Pak Haji yang agak rock gitu loh. Rock dut lah. Iya. Oh, lagu ini. Kalau India itu hari apa ya? Di Asia itu ya. Tapi itu jadi lagu andalan juga kan, lagu-lagu India itu? Ya kayak Tumiho, terus ada kemarin apa ya, Buladena, gitu-gitulah. Iya. Poin sih, cuman memang lagu India yang paling favorit itu ya Tumiho di film Asyiki sama Buladena. Lebih kedua kalau yang di film lain. Kalau untuk yang sering dibawain di film Asyiki, Tumiho, Buladena. Tapi yang paling menjadi andalan nih apa nih? Ada yang ingatin sama Sundra Henatu. Oh iya itu. Lupa ya. Yang jadi andalan banget nih Pak? Tumiho lah. Tumiho. Bukan Gerwa. Lebih ke kalau Gerwa itu lebih apa ya? Kalau Tumiho kan ada story-nya. Waktu audisi lolos karena lagu itu kan. Terus iya benar. Ya. Tapi itu menjadi familiar, banyak dikenal orang. Padahal bukan lagu Vildan, tapi orang menganggapnya sudah kayak lagu saya gitu. Kalau Fer, Tumiho gitu ya, requestnya ya. Padahal itu lagu kan salah satu lagunya Arijit Singh. Cuma memang di Indonesia itu hari waktu kita audisi kan yang sempat trending itu yang Tumiho. Iya benar, setuju. Tapi bapak ini kan maksudnya udah jadi juara gitu kan di DA Asia gitu.
Tapi Ya. pasti ada dong tantangan-tantangan yang tersulit versinya Papa Vildan. Nah, menurut Papa tantangan apa nih yang paling sulit gitu di The Asia? Aku itu suka tantangan kalau bawa lagu sedih, lagu yang kayak Sedih. sedih banget ya, maksudnya yang kayak tentang perpisahan atau tentang apa yang terharu gitulah. Saya kadang-kadang suka ngeblank gitu, suka apa, nggak terlalu menguasai untuk lagu-lagu terharu, tapi kalau lagu-lagu kayak romantis, rock itu lebih dapat. Kan masing-masing orang punya ini kan, tapi saya selalu berusaha untuk maksimal. Alhamdulillah bisa menjadi juara satu adalah salah satu usaha saya yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Papa ini ada yang komen, Nah, katanya tersulitnya merem-merem katanya. ya kalau merap itu lebih menghayati lagu aja. Tuh dijawab tuh, kalau merem, kalau Papa itu nyanyinya, artinya itu menghayati apa ya? Ya, memeram sama mendesah. Bukan mendesah, beda. Lebih ke Mendesah husky. dong. Bahasa ininya husky. Ya, benar, setuju. Bukan. Oh, jadi Papa kalau lagu-lagu yang sedih justru malah lebih beban gitu ya? Kayak bukan apa ya, gimana ya? Karena beberapa kali saya lupa lirik lah, ya gitu-gitu. Justru kalau upbeat, yang rock, yang liriknya padat tuh sambil main gitar pula, alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa gitu. Lebih fokus Gak ada nyanyinya lah. kendala ya? Karena mungkin lebih biasa main gitar kan sambil nyanyi, jadi lebih fokus. Kalau nggak ada gitar itu kayak fokusnya harus lebih. Jadi lebih percaya diri kalau pas main gitar ya? Apalagi kalau lagu sedih pakai gitar pula. Wah. Iya, iya. Fokusnya terbagi ya Bapak ya? Itu lagu di Asia kalau nggak salah, yang bawa keramat kalau nggak salah sambil main gitar tuh, yang dimarahin sama Mae tuh. Iya. Ya. Nah, aduh, balik banget. Oke. Kalau komentator nih Pak, Nah, kira-kira siapa nih yang jadi favorit dan mungkin yang paling berkesan nih buat Papa Vildan? Komentator The Asia. ya Mae lah, Mae Soima. Kenapa tuh? Sering dimarah? Karena sering dimarah. Itu kasih apa? Kasih komentar itu memang jelas, padat, walaupun hanya hal-hal kecil itu dibahas. Yeah. Dan menurut saya itu sangat penting. Jadi kita sebagai peserta kayak paham banget apa yang disampaikan. Bukan berarti komentator lain enggak, cuman salah satu, kalau dibilang favorit ya Mae. Dia salah satu komentator yang menurut saya lengkap lah. Koreonya juga pintar, terus koreksinya lebih detail, dan pokoknya keren lah. Iya. Oke. Walaupun udah jadi juara di DA Asia kemarin, tapi pasti ada dong pesaing-pesaing yang menurut Papa itu, wah kayaknya ini berat banget di lawan gue nih gitu. Waktu itu kira-kira siapa pesaing yang paling berat menurut Papa? Yang tanya juga ini dia sama-sama deh. Kalau aku tentunya semuanya saingan terberat ya, tentunya kayak ya udah gitu. Semuanya saingan terberat, cuman kalau untuk dipilih siapa gitu, itu hari kan waktu sudah berapa besar ya, yang di negara itu sih Azizul. Iya, betul. Betul, gila itu, kita semua ya, banget. Parah sih. Ternyata dia coach di Malaysia, dia coach, dia pelatih vokal. Betul. Emang sih dari caranya dia bernyanyi, diafragmanya, waduh, parah. Kirain itu dia sampai, ternyata dia itu ada salah lirik ya di 5 besar. Apa namanya? Iya. Bujangan ya? Iya, lagu Bujangan kalau nggak salah. Kalau susah menjadi bujang, gitu ya? Iya, benar. Ya itu kalau dia nggak salah itu, waduh, bahaya. Setuju. Ya ampun, benar. Penampilannya dia, ya,
Menurut saya sih kalau di Asia Kak Azizul ya. Azizul waktu itu ya Bapak ya, benar. Karena Dari kalau yang dari Indonesia juga pasti sebenarnya berat, tapi waktu itu ada salah satu dari Malaysia ya Bapak ya, negara lain, jadi kayak wah gila nih gitu ya, gila nih. kalau dangdut kan Indonesia udah nggak udah pasti bagus kan. Cuman dari luar Indonesia Luar, betul. yang kelihatan bagus banget ya Izul, dan juga deg-degan juga karena emang penampilannya dia selalu totalitas gitu. Dan sebagai Betul. Setuju. itu ya. Papa ini aku ngelek gak? Anda aman? Aman ya? Oke. Lanjut nih, teman-teman ada yang mau ditanyakan nih sebelum aku tanya lebih jauh lagi ke Papa, boleh dong ya komen-komen di bawah yang mau nanya nih sama Papa Vildan nih. Oke, Papa, selain daripada pesaing, hal lucu nih Papa, hal lucu yang pernah terjadi di Dea Asia waktu itu selama berkompetisi. Apa ya hal lucu? Apa coba? Sebelumnya. Nah kalau ini aku nggak tahu nih hal yang terlucu yang pernah Papa alami selama di Asia, aku nggak tahu. Coba ceritain. Hal lucu apa ya? Soalnya saya emang kalau untuk di Asia, selain di Asia saya lucu itu waktu battle-nya si Jirayong sama King Nasar tuh. Kalau Papanya? Kalau Kalau Papa saya yang pernah dialami? apa ya? Mungkin pernah salah kamar? Iya, salah kamar. Salah kamar. Apa ya? Mungkin pernah salah kamar Anda? Salah masuknya ke tempat lain gitu? Enggak. Kita dulu ya, saya terlalu fokus kan, sampai ngulik sampai jam 3, jam 4. Ya, kalau yang lucu yang kayak itu apa lupa saya. Saya pelupa sih. Karena Pak Phil itu benar-benar serius guys waktu di Asia tuh, jadi benar-benar dihabisin waktunya tuh lama latihan tiap hari. Betul. Ya kadang-kadang kan ngulik sendiri kan di rumah seharian. Ngulik aransemennya mau diapain gitu. Betul. Oh iya ini ingat. Apa tuh? Kita kan sekamar berdua kan, kan. Kamu itu sama Bang Geboy. Nah, Bang Geboy ini memang orangnya suka dingin karena biasa di rumahnya kan AC kan. Jadi AC-nya tuh beras. Jadi kalau kita tidur itu, kalau sudah kedinginan saya matiin AC-nya. Kepanasan dinyalain lagi, saya kedinginan matiin lagi gitu terus. Tiap malam gantikan. Kalau si Bang Gebo kan suka dingin, jadi dikasih 16, saya pakai selimut nggak tahan, tetap dingin juga, akhirnya dimatiin, dijadiin 25, 26, 25 gitu. Jadi kepanasan si Bang Gebo, didinginin lagi, bangun dia kan, panasnya dingin lagi, bangun saya turunin lagi, gitu lah, lucu banget. Sampai pagi-paginya si Bang Gebo curhat kan, ih kamu ini nggak kepanasan, kamu kedinginan, kepanasan kedinginan. Oh iya. Itu sih yang saya. Ada perbedaan di antara kalian ya? Karena kan memang saya nggak biasa AC toh di kampung. Ya, betul. Aduh, aku nggak tahu tuh soal itu tuh, belum pernah diceritain soalnya. AC. Itu sih. Ya, kalau duet yang paling berkesan nih Pak? Ya itu, Biar Melanda Hati sama Lesti. Wih, setuju. Wah, itu benar-benar luar biasa, trending di mana-mana, keren. Boleh dong diceritain dikit kesusahannya saat duet waktu itu gimana coba? Nah, itu tuh kita latihannya sebelum sore sebelum tampil, cuma berapa jam gitu. Oh iya. Iya.
Jadi tapi lagunya bagannya udah dikirim kan, udah Oh, dikirim. Latihan sore, malamnya tampil udah. Cuman emang Lesti juga kan orangnya enak, jadi kita nggak ada yang dia kamu gimana gini begini. Jadi kita tektokan itu ya kan, jangan kayak nggak ada yang, karena dia orang juga nggak egois kan untuk kalau untuk duet gitu. Jadi pas duet dengan saya itu emang latihan nggak ada beban, lancar aja, terus bagian bagannya juga enak, part-partnya di sini kalau misalnya saya ketinggian dia ngambil. Misalnya aku kemudian turun di oh ya apa minor atau di C minor ke setengah, Lestinya masih aman, penting Lestinya aman karena suara beratnya juga aman kan, suara rendahnya juga lebih dapat. Karena saya juga kalau ikutin nada standarnya Kak Iris Susan itu ketinggian, jadi saya turun iya. di situ, jadi di B minor. Lestinya aman. Alhamdulillah. Tapi kalian profesional banget ya. Latihannya cuma berapa jam tapi bisa menghasilkan pertunjukan yang sangat luar biasa, gila. Memang bintang segala bintang ya ini ya. Jadi sebelum keluar dari apa mau tampil itu, Lesti ngomongnya semoga Dede bisa kasih aura positif ya buat papa, bilang gitu. Yo bismillah. Dan akhirnya luar biasa hasilnya. Udah saling chemistry-nya tuh dapat. Enggak nyangka bisa Oke. Opa, selain duet terkesan, hal-hal apa lagi nih yang menjadi suatu momen apa ya, haru atau yang bikin Bapak wah terkesan nih selama di Asia? Ya, apa? Kalau di Asia sebenarnya lebih pas di Asia itu kan mama lagi bawa kompetisi bawa lagu ibu itu, masalah jadi gimana ya, lagu ibu kan hampir tumbuh itu pas apa sebelum pas corona itu dulu. Jadi dia ke Jakarta berobat itu sakitnya kayak apa sih yang pusing itu apa itu lama, itu sakit itu lama dia sampai ya masih sakit ya, orang tua sih Pak untuk sakit. Iyalah. Setuju. Iya. Bapak, ini suaraku aman ya? Kedengeran Aman. Kan? Iya, oke. Soalnya suara Papa di aku agak nyangkut gitu, agak ngelek. Oh, begitu. Aman suara. Oke. Oh, masih ada beberapa pertanyaan nih. Masih ini ya, masih oke ya. Siap. Bapak, dari kan ini bentar lagi ada calon-calon perwakilan Indonesia nih. Teman-teman kita ya. Aduh, aku udah gak sabar banget nih nunggu teman-teman tampil. Wah, dari 8 calon perwakilan Indonesia nih Bapak, ada Wulan, Gunawan, Hari, Meli, Vindi, Dr. Iqbal, dan juga Faisal, ada Rahma juga. Siapa nih jagoan Papa? Aduh. Sulit ya? Iya, bagus-bagus semua. Ratna, Iqbal, siapa lagi? Wulan, Gunawan, Hari, Faisal, iya Hari. Semua bagus-bagus sih. Tapi kalau disuruh milih siapa coba? Aduh, nggak usah lah. Pilih. Aduh, kalau coba, kan Papa masih gini, Papa kan termasuk komentator juga gitu ya kan, pasti adalah penilaian khusus gitu ya kan sebagai komentator. Kalau untuk selera, kalau kualitas pasti
Nah, kalau untuk selera, untuk yang cewek, selera saya untuk merdu ya, suka Meli. Halo? Iya. Halo, Bapak. Put. Ya. Iya nih, aku sudah masuk di perkampungan ini, maaf ya. Aku lagi mau OTW syuting juga. Oh iya, ya, hati-hati. Iya. Ya, Jadi untuk tadi ini, Meli ya? Ya, Iya, benar. kalau untuk cowoknya, siapa tadi? Gunawan, Hari, Iqbal, Faisal, Faisal. Dr. Iqbal. Wah, anjir. Ini parah sih. Gak usah milih lah kalau cowoknya, cewek aja. Bisa gitu Bagus. ya? Mana ini? Kan satu toh. Yowes, oke. Bapak, mau tanya nih, ini penting banget sih menurut aku nih ya. Ini menurut Papa, menurut cara seorang Vildan nih, cara khusus, Papa punya cara khusus nggak buat terus mengupgrade diri, skill dan lain sebagainya untuk menjadi penyanyi dangdut? Cuman satu sih, latihan sama latihan terus sama latihan dan konsisten. Ya, selalu konsisten. Yang penting sih latihan. Jadi kalau seorang musisi kan harus latihan terus. Kalau nggak latihan itu biasanya suara atau pita suaranya atau mungkin jari-jarinya kaku gitu. Jadi harus latihan terus. Ngulik, karena kan bikin lagu juga. Ya. Emang kalau Papa latihan setiap hari atau satu minggu berapa kali gitu? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Iya. Main gitar terus tuh? Setiap hari. Wih. Bukannya, ini jadi... Wah, keren banget. Aku aja bisa dihitung. Aman lah. Wah, keren banget nih ya. Jadi kalau nih teman-teman, kalau mau jadi seperti Papa Vildan harus latihan setiap hari tuh. Jadi wajar aja ya kalau Papa Vildan tuh udah wah, udah keren. Ada tips gak nih Papa? Tips untuk teman-teman kita peserta DA Asia 6 nih supaya semakin siap buat nanti. Ya, persiapannya sih itu minta doa orang tua, yang penting fokus, fokus terus jangan pikirin yang lain-lain lah. Kalau kompetisi pacarnya dulu. kasih semangat aja, semangat. Yang penting jangan gangguin gitu. Iya, tuh denger tuh, ini orang tua lo ngomong. Minta doa sama orang tua, nah, itu aja. Tuh denger tuh apa orang tua ngomong tuh nggak pernah salah lo ya. Jadi harus didengerin baik-baik nih nasihatnya. Lebih mujarab ya. Oke. Harapannya nih Papa buat teman-teman di Asia 6 nih, khususnya perwakilan Indonesia. Ya, harapannya sih semoga Indonesia bisa menampilkan yang terbaik dan membawa nama harum dangdut juga di kancah ya, insyaallah. Amin. Terus semangat lah ya untuk teman-teman kita ya. Buat siapa tadi? Meli, Ratna, Wulan, Vindi, Gunawan, Hari, Faisal, Dr. Iqbal ya. Semangat yang terbaik. Semoga bisa membawa nama Indonesia. Mereka kan bentar lagi mau maksudnya diadu ya gitu ya, dalam artian. Iya. Ya kan? Jadi bener-bener wah keren banget sih. Aduh, untung kita dulu nggak kayak gitu ya Papa ya. Berat loh kali ini. Kayak mereka harus ini dulu kan, mereka harus diadu dulu. Jadi harus bener-bener belajar mulai dari sekarang gitu, karena saingannya aja ini ada 8 orang yang keren-keren ini ya, dari Indonesia doang nih. Apalagi nanti sebentar lagi
teman-teman dari luar negeri ya kan Papa? Ada tambahan Turki ya? Iya bener banget, aduh sulit banget sih. Jadi untuk teman-teman nih, ayo bantu dukung, bantu doa untuk teman-teman kita yang sebentar lagi akan menjadi perwakilan Indonesia ya Bapak ya. Ya. Oke Bapak, sebelum kita menutup live hari ini, boleh dong nyanyi sedikit? Sayang. Dangdut yang kira-kira bikin yang punya banyak kenangan gitu. Tumihiho boleh Lagu atau terserah. dangdut apalagi bebas aja ya. Terserah. Iya. Hmm. Iya, lagu dangdut aja Bapak, lagu dangdut. Bener. Maya, di manakah kau berada? Hatiku sudah rindu kepadamu. Aku mau ganti namaku jadi Maya. Nih yang nonton nih, yang namanya Maya nih beruntung banget nih, itu dipanggil sama Wildan. Aduh. Oke, ini sebelum kita tutup, tadi udah dinyanyiin sama Papa. Coba kita cari satu pertanyaan dari teman-teman netizen kali ya Bapak ya. Mungkin Boleh. ini sebelum kita tutup, ada yang pengen bertanya, coba boleh? Yang pengen bertanya, boleh dong. Yuk, masih ditunggu nih, satu pertanyaan aja ya. Yuk. Aulia udah dekat, masih jauh nggak? Udah dekat. Masih jauh kayaknya. Aku Maya. Coba, ada yang pengen bertanya? Tuh, Papa boleh pilih pertanyaannya yang pengen dijawab, boleh. Mana nih? Itu Papa Vildan, gimana cara masuk DA katanya no? Dia apa nih? Dia atau dia 4? Atau tuh ada kapan ada single terbaru? Ya, Tutorial jadi penyanyi. Tutorial jadi penyanyi katanya. Tutorial jadi penyanyi harus punya bakat ya. Ya. Terus apa lagi kalau tuh? Terus ada pertanyaan satu udah mulai di Asia lah. Ya. Di Asia mulai tanggal 6 ya? 7 ya? Tanggal 6. 7 Papa. Iya, opening. 7. Openingnya 6. Oh, openingnya 6, oke. Ya, kalau Halo? Oke lah, kalau kayak gitu ya teman-teman, ini sepertinya sinyalnya sudah, ya. tanggal 7. Tanggal 7. Iya, tanggal 7 Bapak, betul. Jam 19.30. Iya, betul banget. Oke lah Bapak, kalau kayak gitu, ya makasih banyak ya Papa waktunya untuk hari ini. Oke. Siap. Ya, terima kasih sudah bincang-bincang bareng. Boleh disapa-sapa ini teman-teman, gimana? Mau bilang apa sama yang nonton Papa? Terima kasih banyak buat yang sudah nonton Indosiar Mania, Miana Lavildan sama Aulia Lovers. Semuanya dadah lagi. Ya, Jangan lupa terima kasih. Jangan lupa di Asia. Jangan lupa. 10. Ya, betul. Saksikan di Asiana mulai Rabu 7 Juni pukul 19.30 hanya di Indosiar. Dadah Bapak, dadah semuanya. Terima kasih. Hati-hati, lancar Assalamualaikum warahmatullahi syutingnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam.